Novel ini menceritakan tentang masalah ketakutan batin seorang guru di masa revolusi kemerdekaan. Pemeran utamanya yaitu seorang guru yang bernama Isa. Guru Isa ini memiliki sifat lemah lembut, baik dan memiliki jiwa seni. Namun guru Isa ini dihadapkan pada konflik-konflik revolusi yang membuatnya ketakutan. Nah, pada suatu hari guru Isa akan pergi ke sekolah. Di jalan Gang Jaksa, para serdadu Wica datang, semua orang yang berada di tempat itu bersembunyi. Namun ada saja yang terkena tembakan saat itu. Isa sedang berjalan menuju sekolah. Suara tembakan memecah kesunyiannya dan terlintas di benak Isa tentang keselamatan istri dan anaknya. Ketika tiba di sekolah, tidak ada anak-anak yang datang. Guru Isa hanya duduk sambil berpikir tentang kekacauan yang telah terjadi, dan dia merasa ketakutan. Kemudian pada masa itu semua orang dihadapkan pada perekonomian yang sangat sulit, dengan naiknya beberapa kebutuhan ekonomi, namun ekonomi yang dihadapi itu sangat sulit. Begitu pula perekonomian Isa, sampai Isa dengan terpaksa berani mengambil barang yang ada di sekolah, yaitu buku-buku yang ada di sekolah untuk dijual, dan dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Isa. Selain masalah ekonomi, Isa juga mengalami masalah tekanan batin, yaitu tidak bisa membahagiakan istrinya secara batin. Hal itulah yang menyebabkan istri Isa berselingkuh dengan Hazil. Hazil itu teman guru Isa. Nah, Hazil ini pemuda yang mempunyai keberanian, sekaligus sahabat guru Isa. Mereka bertemu saat Isa menghadiri perkumpulan pemuda, sebuah organisasi untuk melawan serdadu-serdadu. Hazil juga pandai bermain alat musik. Sejak saat itulah Hazil sering bermain ke rumah Isa. Nah, Hazil ini memang seringkali bermain ke rumah Isa untuk menceritakan permasalahan revolusi dan alat musik tersebut. Sambil bermain alat musik, mereka membicarakan tentang kemerdekaan, perang, revolusi, dan rencana pahlawan yang membuat guru Isa semakin takut. Bagaimanapun mereka takut, tapi Isa harus menyembunyikannya karena Isa telah menjadi anggota organisasi untuk melawan serdadu-serdadu Jepang. Nah, kemudian suatu hari Isa menunggu kedatangan Hazil untuk memberikan informasi penting tentang perencanaan perjuangan mereka. Isa pun bermimpi buruk. Dia merasa berjalan di sebuah jalan yang licin dan besar. Jalan itu menghilang tanpa putus ke tepi. Langit yang gelap dan jalan itu amat menakutkan. Semakin Isa berlari, semakin cepat pula ujungnya menghilang. Semakin lama perasaan guru Isa semakin kacau memikirkan pertempuran yang akan dia lakukan. Mimpi buruk pun selalu melanda guru Isa, sehingga Isa takut untuk tidur. Teror yang selalu datang, yang selalu mengganggu dalam mimpinya, hati Isa pun selalu takut untuk melakukan perjuangan. Apalagi setelah Isa mengetahui bahwa tetangga dan teman seprofesinya telah mengungsi ke tempat lain untuk berlindung. Pada awalnya dia juga ingin mengungsi, menghindari para serdadu-serdadu itu, atau para pertempuran itu. Namun Isa sadar bahwa semua tempat tidak aman dan dia juga takut untuk mengungsi. Guru Isa dan Hazil mendapat tugas untuk menyeludupkan senjata dan bom ke Kerawang. Untuk penyeludupan itu berjalan sesuai rencana. Sampai pada puncaknya, Isa dan Hajil dan Rahmat, teman beliau, melakukan penyerangan di bioskop dengan melemparkan granat di depan gedung bioskop tersebut. Beberapa serdadu Belanda terluka. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan tidak saling memberi kabar. Sampai akhirnya Hajil tertangkap polisi militer. Dia mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan siapa saja yang terlibat sehingga Isa pun ikut tertangkap. Di dalam penjara, mereka disiksa terus-menerus dan diinterogasi. Hasil yang dulunya sangat berani berubah menjadi sangat terpuruk dan takut. Sedangkan Isa mampu menguasai ketakutannya selama ini. Untuk temanya ini, tema dari novel Jalan Tak Ada Ujung, karya Mohtar Lubis adalah mengenai rasa takut tentang eksistensi sebagai manusia. Manusia selalu ketakutan dalam hidupnya, takut terhadap banyak hal. Hal tersebut dapat dilihat dan jelas pada semboyan buku itu yang dipetik dari Jules Romains yang terdapat pada halaman awal. Nah, untuk alur pada novel Jalan Tak Ada Ujung ini, karya Mohtar Lubis adalah alur maju atau dapat dikatakan alur yang menceritakan rangkaian peristiwa kejadian yang akan datang. Kemudian tokoh dan penokohannya, yang pertama ada pemeran utamanya yaitu Guru Isa. Guru Isa ini adalah
Ia digambarkan sebagai seorang guru yang berusia 35 tahun, eh, yang mempunyai istri. Untuk tokoh yang kedua yaitu Fatimah. Nah, Fatimah ini istri dari Guru Isa. Fatimah ini seorang yang bersikap eh, kasihan termasuk kepada suaminya sendiri, walaupun hubungan Fatimah dan suaminya yaitu Guru Isa tidak lagi harmonis, namun Fatimah masih menghormati Guru Isa sebagai suaminya. Nah, Fatimah ini selalu bersikap baik walaupun sebenarnya dia tidak bahagia hidup bersama Guru Isa. Yang kedua yaitu Hajil. Nah, Hajil ini adalah seorang pemuda pemberani yang mempunyai sifat keras kepala dan memiliki tekad yang sangat kuat. Hajil juga digambarkan mempunyai badan yang kurus dan perokok. Kemudian yang keempat ada tokoh Salim. Untuk penokohannya, Salim ini adalah anak laki-laki yang berumur 4 tahun. Salim ini merupakan anak angkat dari Fatimah dan Guru Isa. Seorang anak yang masih polos dan hanya takut saat tidur dengan kamar yang gelap. Kemudian ada Rahmat. Rahmat ini seorang pemuda anggota Laskar Rakyat dari Bekasi yang juga teman dari Hajil untuk membantu Hajil dalam revolusi kemerdekaan. Kemudian ada Mr. Kamarudin. Nah, ini Mr. Kamarudin ini adalah ayah dari Hajil yang berumur 60 tahun, merupakan pensiunan dari kepala Lendars yang ketujuh yaitu Serdadu Belanda atau Nica. Nah, Serdadu ini tidak memiliki belas kasihan, kasar, menembaki siapa saja yang bersalah. Nah, untuk latar waktunya itu ada pada September sampai Desember pada tahun 1946, kemudian Januari sampai April 1947, pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, untuk latar tempatnya itu ada di Kebon Siri, Tanah Tinggi, Gang Jaksa, Kebon Siri Wetan, Gang 1, Land Hole, dan Jalan Asam Lama, kemudian Tanah Abang, Sekolah dan Kelas, Warung Pak Dharma, Rumah Isa, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar sosial. Nah, latar sosial pada novel ini adalah keadaan sosial yang menunjukkan kondisi pada waktu itu yang harga sembako itu atau harga beras itu semakin mahal untuk dibeli oleh rakyat. Bukan hanya itu, beras pun susah untuk didapatkan. Nah, kemudian ada sudut pandang pada novel ini. Nah, sudut pandang pada novel ini adalah tempat sastrawan memandang ceritanya dari tempat itulah sastrawan bercerita tentang tokoh, peristiwa, tempat, waktu, dan gayanya sendiri. Uh, 92 sudut pandang novel ini adalah orang ketiga, serba tahu. Nah, Mohtar Lubis ini sebagai pengarang berada di luar cerita, tetapi mengetahui semua yang ada di dalam novel tersebut. Nah, kemudian mengetahui segala hal tentang semua tokoh, peristiwa, dan tindakan yang ada pada novel tersebut. Kemudian ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada novel ini adalah bahasa-bahasa keseharian yang ada di kehidupan realitanya. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat pada novel ini terkandung dalam novel selama kita memiliki sebuah keinginan ataupun cita-cita, sebuah penghargaan, selama itu pula terdapat jalan yang harus dilalui. Walau tidak mudah, tetap harus yakin bahwa kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita perjuangkan. Angkatan menurut para ahli pada novel Jalan Tak Ada Ujung ini, Angkatan Balai Pustaka. Nah, nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif, menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Mohtar Lubis. Nah, Mohtar Lubis ini menerbitkan sebuah novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Nah, novel ini adalah novel Indonesia karya Mohtar Lubis yang diterbitkan pada tahun 1952 oleh Balai Pustaka. Nah, novel ini termasuk ke dalam angkatan Balai Pustaka karena memang kisah dari cerita novel ini benar-benar pada zaman revolusi, zaman penjajahan Belanda. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil analisis novel Jalan Tak Ada Ujung ini, novel ini adalah novel Indonesia karya Mohtar Lubis yang diterbitkan pada tahun 1952 oleh Balai Pustaka. Nah, novel ini berlatar perang kemerdekaan Indonesia dan berceritakan tentang Guru Isa, guru sekolah yang membantu para gerilyawan namun hidup dalam ketakutan. Nah, novel ini dianggap luas sebagai karya terbaik Lubis. Nah, untuk Guru Isa ini merupakan tokoh utama pada cerita novel Jalan Tak Ada Ujung. Novel ini menceritakan tentang permasalahan ketakutan batin seorang guru di masa revolusi kemerdekaan. Untuk pemeran utamanya sudah saya jelaskan bahwa pemeran utama yaitu Guru Isa sendiri. Nah, Guru Isa ini memiliki sifat yang lemah lembut, baik, dan memiliki jiwa seni. Namun Guru Isa ini dihadapkan pada beberapa konflik revolusi yang membuatnya ketakutan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.